Banyak orang yang menyebutkan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta seperti perhelatan pemilihan presiden jilid 2. Bisa kita lihat, masing-masing pasangan bakal cagup-cawagup didukung oleh para calon presiden yang bertarung di Pilpres tahun 2009. Panasnya perdebatan pendukung di dunia maya pun sudah terlihat seperti panasnya perdebatan ketika Megawati, SBY, dan Prabowo bertarung dulu. Salah satu dari perdebatan tersebut adalah latar belakang dan kemampuan masing-masing bakal calon. Sebagai petahana, pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dinilai sebagai orang yang telah berhasil menata Jakarta. Tapi banyak juga yang menilai masih banyak masalah klasik di Jakarta masih belum terselesaikan dengan baik. Perdebatan pun berlanjut. Apakah pasangan Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan pasangan Agus Yudhoyono, Silviana Murni memiliki kemampuan mengurai peliknya masalah ibu kota? Dengan latar belakang akademisi dan mantan menteri yang berpasangan dengan pengusaha ini, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dinilai pendukungnya mampu mengurai permasalahan yang ada. Pendukung Agus Silvi pun tidak mau ketinggalan mempromosikan bakal cagup-cawagup mereka. Dengan bakal calon yang pernah berkarir di militer dan berpasangan dengan birokrat di Jakarta merupakan pasangan yang memiliki kemampuan di atas petahana. Memang, ini pertarungan yang panas untuk merebut kursi panas. Karena DKI Jakarta adalah barometer politik nasional. Tapi yang lebih penting dari itu semua, siapapun jawarannya harus mampu menjaga dan merawat kebinekaan di Jakarta. Ya pemirsa, paket yang baru Anda saksikan tadi itu loh menunjukkan bagaimana kerasnya persaingan untuk memperebutkan kursi DKI 1 dan DKI 2 pada Februari tahun depan. Tahun depan sebenarnya Indonesia akan menyelenggarakan 101 pilkada serentak, tapi yang menjadi perhatian hanya satu, yakni pilkada DKI Jakarta. Dan sudah hadir 3 orang tamu saya malam hari ini. Di sebelah kanan saya adalah Bung Ansy Lema dari tim pemenangan Ahok Jarot. Selamat malam. Selamat malam Mas Ansy. Ada Mas Didi Irawadi Syamsuddin dari Agus Harimurti dan juga Silviana Murni. Selamat malam Mas Didi. Malam. Dan juga Mas Gun Gun Herianto, pengamat politik. Selamat malam Mas Gun Gun. Selamat malam Mas Dan Aryo. kami masih menunggu satu lagi, Bu Ledia Hanifa dari tim Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Saya ke Mas Ansy Lema dulu. Mas Ansy, hari ini Bu Mega di Blitar sempat mengatakan ia sempat curhat kepada Presiden Jokowi terkait dengan gaya bicara Ahok. Bahkan Ibu Mega juga sempat mengatakan Ahok untuk mengurangi intensitas berinteraksi dengan wartawan supaya untuk meredam segala macam ekses yang ditimbulkan dari komentar-komentarnya. Seperti itu. Ya, itu harus dipahami sebagai suatu katakanlah arahan ataupun juga perhatian dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega terhadap Pak Ahok. Tetapi poin yang mungkin perlu kita tangkap itu adalah Pak Ahok, Pak Jarod hari ini ke Blitar. Itu sebenarnya ingin menyegarkan kembali atau menghidupkan spirit proklamasi, karena di sana Bung Karno, pendiri Republik ini, itu dimakamkan. Dan kita tahu bahwa Republik ini didirikan dengan kesadaran penuh ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dan tugas dari pejabat publik itu adalah mengadministrasi keadilan dan kesejahteraan ini. Nah, ini yang harus menjadi concern dan juga menjadi komitmen dari Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Tapi ketika Ibu Mega mengatakan untuk mengurangi intensitas Pak Ahok bertemu dengan wartawan, itu sebuah pernyataan yang apa adanya, tapi juga sebuah warning yang keras juga bagi seorang Basuki Cahayapurnama. Ibu Mega dan Pak Ahok itu terbiasa untuk berkomunikasi seperti itu. Ya, bukan baru kali ini misalnya Ibu Mega memberikan catatan-catatan tertentu terhadap Pak Ahok, dan Pak Ahok adalah seorang yang sangat inklusif ataupun terbuka terhadap berbagai masukan. Jadi hal ini sebenarnya hal yang wajar saja, dan dalam komunikasi politik ini kalau kita bicara soal gaya komunikasi, kan orang bilang, nanti Mas Gun Gun mungkin akan bisa menjelaskan ya, dalam komunikasi politik itu ada politik kesan, ada politik pesan. Impresi dan pesan. Yes. Kalau politik kesan ini kan seolah-olah orang menangkap Basuki Cahayapurnama ini sebagai politisi ataupun pejabat publik yang suka marah-marah. Padahal berapa jam sih durasinya Pak Ahok marah dalam sehari? Ini kan karena memang media massa ini berkali-kali terus memutar sehingga kemudian membangun stigmatisasi dalam pemikiran masyarakat. Baik. Tetapi orang lupa bahwa ada pesan di balik komunikasi ini. Pesannya itu adalah Pak Ahok itu geram dan getir terhadap mereka yang ingin mencuri uang rakyat. Pak Ahok ingin melindungi ya uang-uang ini sehingga kemudian penggunaannya itu tepat sasaran dan sesuai
dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Karena itu kalau kita bicara dalam gaya komunikasi, jangan hanya berhenti pada politik kesan, tetapi pesan apa di balik itu. Jadi kita tangkap substansi, jangan sekedar kemasan ya, atau itu permukaan sekali kira-kira. Mas Didi, bagi lawan Ahok dalam hal ini Agus Harimurti Yudhoyono tentunya mendapatkan keuntungan dari kondisi seperti ini. Benarkah demikian? Kami tidak ingin mengambil keuntungan dari siapa-siapa, tapi pertama-tama saya tanggapi dulu seolah-olah hanya satu gubernur yang anti korupsi, saya rasa keliru ya. Kalau lihat persoalan korupsi di Jakarta ya, kalau kita lihat ya ini kan polemik omongan yang terus-menerus, kita lihat reklamasi walaupun tidak melibatkan gubernur langsung, tapi ini proses yang masih berjalan. Lalu persoalan rumah sakit Sumber Waras, Tanah Cengkareng, ini tentu nggak bisa dilepaskan, harus ada penjelasan lebih lanjut dari gubernur. Jadi jangan terlalu pagi kita klaim, saya pikir semuanya kalau melawan korupsi sama, saya kira tekad ya. Tapi apakah Agus Harimurti akan mengambil keuntungan dari kondisi seperti ini? Saya kira bukan ambil atau tidak ambil keuntungan, kita serahkan kepada publik. Yang pasti bagaimana ini Jakarta, tadi kan menyoroti soal cara komunikasi ya. Saya pikir seorang pemimpin tentu bukan masalah pesan dan kesan, apa yang dituturkan, mau lama mau sebentar, jangan menimbulkan suatu hal yang tidak kondusif, menimbulkan konflik yang tidak perlu. Jadi mungkin ada tujuan baik, tapi dengan cara penyampaian yang kurang tepat dan kurang wise kalau saya katakan, maka timbul hal yang demikian. Seharusnya yang kemarin itu nggak boleh terjadi, sehingga akhirnya demikian kesan kurang baik ya. Kesan yang komunikasi ini menimbulkan konflik-konflik maupun situasi yang kurang enak ditonton publik. Mas Gun-Gun, apa yang bisa Anda tangkap dari sejumlah pernyataan dilontarkan Ibu Mega hari ini di Blitar terkait dengan sepak terjang Pak Basuki Cahayapurnama? Ya, begini, selalu pasti kan ada konteks dalam konteks komunikasi politik, dan saya membaca bahwa ini bisa jadi melihat dinamika belakangan bahwa ada sejumlah paradoks misalnya, terutama statement-statement yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk membangun yang disebut dengan political image. Tadi saya setuju bahwa ada pesan dan ada kesan. Ada impression management yang selalu dibangun di era publicity dan kampanye nih yang sebentar lagi mau masuk. Dan intensitas pemberitaan, intensitas diskursus publik pasti akan meningkat. Di situasi yang penuh paradoks ini harusnya memang semua kandidat itu hati-hati dalam mengkonstruksi citra dirinya, termasuk pada saat mengeluarkan statement. Karena ada statement-statement yang sangat beresiko. Contohnya pada saat masuk di area kepercayaan atau agama orang lain. Dan saya paham bahwa bisa jadi konteksnya tidak dibaca secara komprehensif pada saat misalnya membaca postingan-postingan di media sosial, itu saya setuju. Tetapi sebenarnya kan reaksi itu atas misalnya aksi statement. Jadi bagi saya siapapun sebenarnya, bukan hanya Pak Ahok, tetapi dua pasangan yang lain itu juga harus punya kemampuan membaca yang disebut dengan dialektika relasional. Ada sense ya? Ada sense untuk kemudian ini isu, misalnya isu ini sensitif atau tidak, isu ini destruktif atau tidak bagi image dan reputasinya. Kan bagaimanapun komunikasi politik di fase seperti ini menjadi sangat menentukan. Bukankah semua kandidat sedang membangun elektabilitasnya? Pada saat dia membangun elektabilitasnya, pasti salah satu komponennya adalah bagaimana dia juga mampu diterima lebih banyak, lebih luas di simpul-simpul basis pemilih yang bukan hanya tradisional tetapi juga rasional. Ingat, yang rasional mungkin masih bisa memahami, tetapi juga ada lapis pemilih yang tradisional yang hubungannya karena primordialisme. Dan itu menurut saya juga harus kemudian dibaca sebagai sebuah komponen real dalam basis pemilih begitu. Baik, Mas Ansri sebagai bagian dari tim pemenang, apa nasihat yang pernah Anda sampaikan atau tim sampaikan langsung pada Pak Ahok? Jadilah diri sendiri. Basuki Cahayapurnama itu adalah seorang politisi yang otentik, yang membangun public trust berdasarkan rekam jejak yang teruji. Cerita Basuki Cahayapurnama ini bukan cerita 1-2 hari sebagai pejabat publik. Beliau merintis karir politiknya mulai dari anggota DPRD di Belitung Timur, Bupati Belitung Timur, anggota DPR RI, wakil gubernur dan juga gubernur. Jadi kalau bicara soal Basuki Cahayapurnama itu sebenarnya itu kita bicara soal riwayat rekam jejak yang teruji. Dan kita tahu bahwa Basuki Cahayapurnama sesuai dengan inisial namanya BTP
B itu sosok politisi dan pejabat yang memang bersih, bahkan bersihnya ekstrim. B itu bersih. Bersih. T-nya? Karena bersihnya, kemudian dia menjadi sosok yang berani. Baik, T-nya? Orang kalau tidak bersih, tidak mungkin berani. Dan hari ini masyarakat Jakarta dan Indonesia itu sudah ngerti. Mereka layak percaya pada politisi yang mana, layak percaya pada pejabat yang mana. T, Meskipun ada reklamasi, ada sumber waras tetap berjalan di ranah hukum, seperti itu. apa yang salah yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama? Apa yang salah? Tidak ada yang salah di sana. Oke, untuk T apa? T, transparan. Bahwa pengelolaan publik, pengelolaan pemerintah ini tidak boleh lagi dikelola secara gelap gulita. Harus transparan. Sehingga kemudian mata dan telinga masyarakat itu bisa melakukan proses monitoring, proses pengawasan. Dan Basuki Cahayapurnama melakukan transparansi. Baik, untuk P-nya? P, profesional. Profesionalisme seorang pejabat publik itu adalah pelayan publik. Abdi masyarakat, abdi negara. Jadi orientasi dari BTP, bersih, transparan, dan profesional, ini menjadi jati diri dan karakter seorang Basuki Cahayapurnama. Dan Basuki Cahayapurnama ini membangun, dia bukan tipe politisi yang hanya sekedar melakukan, katakanlah mengandalkan politik wajah. Hari ini politik Memang wajah, ada calon yang gubernur yang hari ini mengandalkan politik wajah itu sudah tidak laku karena tidak bisa mentransformasi wajah politik di Indonesia. Memang ada calon gubernur yang Basuki mengandalkan politik Cahayapurnama wajah. itu melakukan action speaks louder than words. Jadi pidato Basuki Cahayapurnama itu diwujudkan lewat tindakan nyata dan aksi konkret. Dan hari ini masyarakat bisa melihat, masyarakat bisa melihat apa yang ada, misalnya membangun kultur birokrasi baru di Jakarta. Hari ini, yang namanya PNS Jakarta itu ngeri menerima uang suap, melakukan kong kali kong. Hari ini ada yang namanya clue. Jadi masyarakat itu bisa memberikan, katakanlah, protes, bisa memberikan komplain secara langsung. Baik, pertanyaan saya tadi, apakah ada calon gubernur yang mengandalkan politik wajah menurut Anda? Saya tidak mau mengomentari yang lain. Mas Didi Tetapi bisa Basuki komentar? Cahayapurnama Jadi begini, tidak sederhana mengandalkan aja hal-hal kita yang seperti menilai itu. Jakarta. Silakan apa yang disampaikan Mas Ansel tadi. Sekarang data BPS jelas ya. Kalau mau mendebat silakan BPS. Indeks kemiskinan dalam 4 tahun terakhir ternyata meningkat. Ini suatu problem. Jakarta ini kan harus dibangun untuk semuanya. Jadi pembangunan Jakarta itu tidak boleh hanya menguntungkan orang tertentu, tapi ada mayoritas masyarakat ternyata kalau dari data BPS jelas indeks kemiskinan meningkat. Lalu juga soal di samping indeks kemiskinan, pemerataan pembangunan yang masih kurang. Kita lihat itu pembangunan mungkin membangun bisa Jakarta disebutkan ini sebentar. BPS tahun berapa supaya jelas nih Itu sudah angka-angkanya jelas, seperti sudah apa. jelas. Tidak, ini harus disebutkan. Oke. Karena BPS kalau terakhir 2016, ya, ya. angkanya seperti apa? Sudah jelas. Berapa banyak meningkat yang miskin? indeks kedalaman kan seperti itu. kemiskinan. Kalau Karena ini Anda- berbahaya kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sudah dijawab Ini 2016. sudah. Tapi angka-angkanya persisnya seperti ada, apa? Ada 2016 itu Persisnya berapa? detailnya. Silakan dibuka, itu di website ya BPS sudah tersebar di berbagai media yang ada. Jadi kalau mau mendebat bukan saya bicara dari BPS ya, indeks kemiskinan meningkat. Juga menurut hemat saya pembangunan Jakarta ini jangan menekankan pembangunan wajah Jakarta, tapi pembangunan yang lebih, pembangunan manusia. Jangan hanya memamerkan, misalnya kita pamerkan sebagian sungai-sungai yang sudah bersih atau trotoar bersih, tapi sementara kampung-kampung kumuh itu masih di mana-mana. Saya kira ini harus itu sudah berubah. dan etos kerja yang berubah itu kemiskinan bagian ini, dari merubah sebentar manusia. saya lagi bicara ini. Itu bagian dari merubah Masih Jadi sedikit jangan lagi. hanya pembangunan sekedar wajah Jakarta, tapi bagaimana membangun manusia. Baik. Membangun itu yang adil, ya dalam arti adil, semua pihak ikut merasakan kue pembangunan. Baik, nanti kita Jangan lanjutkan hanya lagi. misalnya reklamasi. Reklamasi tujuan awalnya ini kan sebenarnya kan bukan sekedar membangun indahnya utara Jakarta, tapi ini kan mengatasi banjir dan Baik, sebagainya. nanti kita lanjutkan lagi Mas Didi. Menyelamatkan Di lingkungan. segmen berikutnya. Baik, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to News. Kami masih akan terus melanjutkan perbincangan ini.